kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi barokah, inayah dan hidayahnya sehingga pada hari ini Rabu 1 Mei 2024 kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di tempatnya Bapak Purwadi. Untuk melanjutkan acara pada hari ini akan kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan kedua prakata dari pelaksana acara Halal Bihalal Forum Komunikasi Anggota Pendiri atau FKFP oleh Bapak Mulyanto. Kemudian yang kedua adalah Ikhar Halal Bihalal 1 Syawal 1445 Hijriah tahun 2024 oleh Bapak Haji Muhammad Mundofir Abdul Latif. Kemudian acara keempat, ucapan selamat datang atau pambagiarjo dari perangkat FKAP yang akan disampaikan beliau Bapak Mulyanto. Di acara yang kelima adalah sambutan dari Lembaga Kosti Solo atau yang mewakili. Acara keenam nanti meniti kilas balik Kosti Solo yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Sri Mulyo Hartoko. Kemudian acara yang ke-7 adalah penutup, kemudian bersalam-salaman. Untuk yang ke-8 adalah acara ramah tamah hiburan yang di depan ini sampai adalah selesai. para pendiri Mungkin Kosti itu Solo. susunan Ada acara pada Pak hari ini. Pak Eko, Untuk Pak Teguh, menyingkat waktu karena Bapak dan lain-lain. mohon maaf Bapak Latif nanti ada keperluan. Untuk acara pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya adalah prakata pelaksana acara Halal Bihalal yang akan disampaikan Bapak Mulyanto X034. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Berangkat di drone. Kono ya Mas, bener di drone Mas. Ini Drone kono. Ora apa-apa. Mau biasanya yo ngadeg kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sementara Yang pertama-tama sama kami ucapkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semua dari baik dari FKAP, anggota beserta istri juga teman-teman penerus ya. Saya atas nama pelaksana mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman pelaksana yang lain, juga Bapak Purwadi yang telah bersedia ketempatan, juga ada support dari Pak Purwadi. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga kerawan bapak-bapak semua, dan atas nama pribadi saya juga atas nama pelaksana saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian acara ini, karena ini kan juga sifatnya dadakan gitu. Juga dalam situasi masih lebaran, kami atas nama pribadi juga panitia pelaksana mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan event ini terselenggara karena saat kemarin dari
bapak-bapak perangkat FKAP sudah menyatakan tidak ada acara halal bihalal. Nah, terus kami beserta kebetulan main di pool, ada Pak Win, ada saya, ada Pak Par, Rasan, pokoknya kan event untuk halal bihalal itu tolong diusahakan jangan sampai putus, harus ada apapun kondisinya, walaupun secara finansial itu nggak bisa buat alasan ya, karena apa ya, untuk menjalin tali silaturahmi itu kan lebih penting. Walaupun nanti misalnya kita pakai di tempat dipul lalu dengan nasi kucing atau seadanya, yang penting kan kumpulnya itu yang. Untuk itu saya berharap untuk bapak-bapak perangkat FKAP untuk ke depan nanti tetap diadakan acara halal bihalal, jangan sampai putus. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sebelumnya Bapak-bapak kalian, karena ini ikrar. Kami mohon yang di luar untuk sementara masuk dulu. Untuk yang di luar kami mohon dengan hormat untuk masuk dulu. Monggo, karena ini ikrar Bapak sekalian. Ikrar, kita mohon maaf kepada kita sesama teman. Monggo Bapak Ibu, biar waktunya lebih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Monggo Bapak Ibu sekalian yang masih di luar, kami persilahkan untuk masuk. Sallallahu ala Muhammad. Nggih, matur nuwun sangat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak Ibu sekalian, marilah kita berikrar halal bihalal. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Monggo. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada saudara-saudaraku yang selain Islam, yang Kristen apapun yang lain, Kristiani atau yang lain, kami mohon untuk bisa menyesuaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena memang anggota kita memang mohon maaf sebagian besar adalah ya. Untuk itu nanti kita baca bersama-sama gitu. Kita mengirimkan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa ilaihi wa atubu ilaihi. Dengan menyebut nasma Allah, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami keluarga besar pendiri Kosti Solo Surakarta berikrar dengan sungguh-sungguh dan hati yang tulus ikhlas, kami memohon maaf kepada seluruh yang hadir maupun yang tidak hadir di majelis ini, atas segala kesalahan kami yang bersifat lahir maupun batin. Dan dengan ini sungguh-sungguh dan hati yang tulus ikhlas, kami memberikan maaf kepada yang hadir maupun yang tidak hadir di majelis ini atas segala kesalahan baik yang lahir maupun yang bersifat batin. Semoga Allah Ta'ala dengan ghafur dan rahimnya mengampuni kita semua beserta keluarga kita semua, bisa berkumpul di akhirat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya di surga yang penuh kenikmatan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sedikit tausiah potongan saya jelas ora patut dadi pemberi tausiah. Wong awake dhewe iki padha-padha sak profesi. Ya gitu toh. Sing bener kuwi adalah saling mengingatkan. Monggo Pak dinarak dulu. Lah, yang jelas saya ini monggo silakan duduk dulu. Mohon maaf. Nggih. APS saya juga duduk tadi ini ben penak seperti omong-omongan. Gitu kita. Jadi begini Bapak-bapak sekalian, kita memang sama-sama profesi dulu, sama-sama mencari rezeki untuk keluarga kita, kan gitu dong ya. Jadi ya kok aku saya itu anggar diceluk, Pak Ustadz, saya merasa kayak dijongkrok kayak loh ini. Awake dhewe iki padha Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hanya saling mengingatkan saja. Terutama terutama diri saya sendiri, nanti umumnya kepada teman-teman sekalian. Jadi kita ini jelas sudah di atas 60 tahun, gitu. Bahkan lebih. Saya itu 70 tahun. Sudah 70, umur saya sudah 70. Jadi masih ditambahi sama dikasih bonus sama Gusti Allah itu
Kalau Rasulullah itu 62 tahun atau 63 tahun masih sudah alhamdulillah masih diberi bonus 7 tahun. Nah, kita itu tidak bisa mengingkari ya Bapak sekalian, bahwa langkah kita itu kurang berapa langkah lagi kita itu akan menghuni rumah tipe 1x2. Sudah Masya Allah, kalau saya selalu ingat itu saya jadi wedi. Aduh, sana nganti kaya ngono kae, Masya Allah, zaman ninggalan waduh. Allah. Jadi saya itu mengingatkan kabeh kok kowe yo tahu. Alah. Kabeh wis tahu. Nek Pak Dandung iki urung tahu pisan kok. Nek Pak Dandung iki urung tahu pisan. Nah, itu ada lakone. Wah, sing kos-kosan, wis pokoknya seperti dulu itu. Jadi tugas kita sekarang itu hanya apa ya? DP kepada sing gawe urip, yang paling rezeki, yang paling segalanya kepada kita. Yang kita tidak bisa menghitung untuk segalanya. Jadi kalau ya betul kata-katanya EBIT GAD itu, ya toh, ada kata-katanya. Sampai kapankah kita harus hidup? Berapa tahun lagi tidak ada yang tahu. Masya Allah, ini Bu Wahyu rawuh. Monggo Bu Wahyu. Ini ada Bu Hartoko juga. Monggo. Jadi untuk itu Bapak sekalian, ini waktunya kita itu untuk DP kepada Allah, ndongake anak putu supaya ora kaya awake dhewe biyen, kan gitu loh. Awake dhewe iki paribasane turune kaya asu, ya ta? Mangane ora kaya ratu. Oh, makane kaya ratu. Elok men. Mangane kadang-kadang ya emplek-emplek. Ya sekali waktunya, iku ngene bagus itu, ya ta? Sing paling murah. Pak Bejo, alah iku nek dijak karo tamu. Iya ta? Mlebu restoran ku nek dijak karo tamu. Awake dhewe ora mungkin budhewe. Turune karo asu, mangane ya padha kaya asu. Kan gitu. Nah, untuk itu kita DP kepada Gusti Allah supaya mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang solihah, alim-alimah, yang berilmu, bermanfaat, fiddini wa dunya wal akhirah. Cuma itu aja. Tugas kita hanya itu aja. Kalau ada masih kita yang masih bekerja itu Masya Allah, itu seperti Pak Win itu nganti dikarapi teman-teman itu Pak Obeng itu, karena ya profesinya memang itu modal obeng karo ingak-inguk murup meneh jadi kompor jos. Nah, itu Masya Allah, itu memang sudah itu tidak masalah. Itu karena kita kalau memang masih ada kemampuan dan masih ada memiliki keahlian seperti itu, kita kerjakan. Tapi jangan lupa Bapak sekalian, langkah kita itu tinggal berapa lagi masuk ke rumah tipe 121. Itu yang perlu kita ingat. Itu termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri loh ya, tidak mengingatkan jangan, tapi padahal jenengan bisa nombok alhamdulillah, ora ya ora apa-apa, ngawake dhewe padha-padha gitu. Kuwi kadang-kadang ya ana itu ya jika cangkem relatif kaya visuan saya anu dah. Visuan saya antep lah. Nah itu kadang-kadang cocot lah, Masya Allah itu iya kan? Itu kawan. Nah, itu mulanya kadang-kadang
kadang-kadang kita itu tidak kadang-kadang tidak sengaja eneng putune ngera ketemu jauh miso. Lah itu kita harus hati-hati ya Mbak sekalian. Eneng putune ada apa-apa ada temuannya gitu ya. Makanya untuk itu Bapak sekalian kita tidak banyak bicara untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini bermanfaat. Yang penting Bapak-bapak sekalian tambah kita DP kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Untuk itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila kata-kata saya yang benar itu hanya milik Allah, tapi ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama-tama kami ucapkan sugeng rawuh dari ibu-ibu dan rekan-rekan kita semuanya pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempatnya Pak Purwadi, sehingga masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kita mengingatkan kembali bahwa yang mana kita telah menjalankan puasa selama 1 bulan ini kesempatan terakhir bahwa ini kita sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa halal bihalal ini sebenarnya bukan miliknya orang Islam, jadi milik semua bangsa Indonesia. Jadi ini kesempatan yang baik sekali bahwa semua manusia apapun agamanya itu mesti mempunyai kesalahan dan kekurangan, itu pasti. Maka kalau dari agama Islam itu diadakan halal bihalal itu saling memaafkan. Nah, ini kesempatan yang terakhir ini bahwa untuk tahun ini sebetulnya kita dari perangkat FKP memang dengan kondisi yang ekonomi yang sudah agak berat ini, sementara waktu untuk tahun ini tidak diadakan. Tapi semangat rekan-rekan semuanya bahwa apa istilahnya punya kerentek greget secara spontanitas itu juga alhamdulillah bisa terlaksana untuk mengadakan halal bihalal pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kesempatan ini bahwa di antara kita sudah tidak ada lagi rasa dendam, sakit hati, iri dan cerai, tidak ada lagi. Bahwa tadi disampaikan bahwa kita saling memaafkan. Dan saya nanti mohon juga setelah dari Pak Adopo atau bagaimana itu mereka saling salam-salaman. Karena menurut ajaran Islam itu kalau sudah saling salaman itu cuma dosa itu akan rontok semuanya, akan gugur. Jadi kita sebagai menjadi bayi kembali, bahwa bayi itu suci, jujur. Jadi makanya kalau masih bayi itu mereka itu suci, tidak ada dosa satu apapun. Nah kita sekarang sudah mantan-mantan bayi ini mengawali lagi, kita saling salam-salaman. Mungkin di antara kita itu ada sedikit salah yang itu disengaja maupun tidak, itu bisa saling memaafkan secara lahir dan batin. Ini kami sampaikan. Jadi kami ulang kembali bahwa halal bihalal itu bukan milik orang Islam, itu miliknya bangsa Indonesia. Jadi di Arab nggak ada, Islam nggak ada ajaran itu. Jadi ini makanya semua umat ciptaan manusia, ciptaan Allah itu mesti mempunyai salah. Entah itu sengaja atau tidak, itu pasti. Dan makanya dengan adanya pertemuan pagi ini saya juga pertama-tama kami ucapkan teman-teman saya yang mendekani adanya silaturahmi dengan halal bihalal ini.
saya bangga sekali bahwa ternyata dia di pelaksana itu memohon atau meminta dengan adanya halal bihalal ini jangan sampai putus, karena diharapkan bahwa nanti jangan sampai di antara yang hadir ini berkurang, karena kemarin sudah ada dari teman kita Pak almarhum Joko Sadi juga sudah mendahului kita. Mari kita doakan bersama-sama untuk kirim doa pada almarhum Pak Joko Sadi. Kita bacakan Al-Fatihah untuk hadiahnya kepada Bapak almarhum Joko Sadi. Monggo kita awali kirim doa kepada rekan kita yang mendahului kita semuanya, terutama kita utama kepada Bapak almarhum Joko Sadi. Al-Fatihah. Ya Allah, amin. Itu mudah-mudahan doa kita sampai pada almarhum Bapak Joko Sadi. Dan semoga rekan-rekan yang saat ini hadir selalu diberi kesehatan, mudah rezekinya, semua keluarganya juga diberi kesehatan, kelancaran. Alhamdulillah untuk tahun-tahun berikutnya kita masih bisa berkumpul kembali untuk mengadakan halal bihalal. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua RKP Bapak Mulyanto. Untuk menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari Lembaga Kosti Solo. Untuk itu Bapak Epis untuk memberikan sambutan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Mriku cedhake cagak niku. Benten digrobe. Legane dhuwur, Mbak, wis di atas sih. Duduk yang atas. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya kok agak susah mau ngomong ya, karena melihat keguyuban, melihat kerukunan, melihat kegayengan yang ada di forum komunikasi anggota pendiri menikah. Saya lihat ini juga ada ibu-ibu Pia. Kalau nggak salah namanya Ibu Pia. Iya. Paguyuban istri anggota pada saat itu. Kayaknya ini terinspirasi dulu itu dari adanya yang namanya Pia Ardia Gaharini. Garini itu persatuannya istri Angkatan Udara. Nah, ini persatuan istri anggota Kosti Solo. Matur nuwun sangat kerawan Bapak pendiri yang sebetulnya belum sepuh-sepuh saya lihat. Ya cuma agak berubah rambutnya biasa. Lihat Pak Mol ini sehireng kabeh. Yang penting kita bersyukur bahwa hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi di antara kita semuanya. Ini bukan hanya
forumnya pendiri, tapi juga ada forumnya penerus-penerus kita. Mudah-mudahan apa yang telah terjalin selama ini akan berlanjut sampai kapanpun nantinya. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa Nyun Ngapunten, ini ada ibu tokoh, Ibu Hartoko, ada Ibu Winardi, ada Ibu Wahyu, Ibu Dandung, ada Ibu Eko Belang. Terpaksa Nyonya tadi tidak bisa berangkat karena langsung diculik oleh teman-teman kuliahnya tadi ke Jogja. Terus Nyon pamit, ngapunten. Dan juga dalam kesempatan ini saya mewakili lembaga menyampaikan Sugeng Riyadi 1 Syawal 1445 Hijriah. Nyun ngapunten sedaya kalepatan, lan yang paling tidak harus ketinggalan adalah nyuwun berkah pangestu panjenengan. Mugi-mugi pul enggal pajeng. Dum-dumanipun bisa segera terrealisir, dan saya nanti yakin rumahnya Pak Mulyanto akan kebak daya. Monggo kita berdoa, bermunajat, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini bisa segera terkabul. Sebetulnya bukan hanya pendiri, Pak, yang akan menikmati nanti hasil dari penjualan ini, lembaga pun juga akan terselamatkan. Karena kondisi lembaga saat ini ya bisa dikatakan masih hidup, tapi kalau dikatakan hidup sehat ya belum. Masih asal hidup atau masih hidup-hidupan, atau ya bisa dikatakan hidup tidak tapi mati tak hendak. Jadi itu nanti mudah-mudahan dengan aset yang kita miliki dari celengan awal kita, dimana ketika itu sebetulnya kalau kita mau flashback ke belakang sedikit, Bapak pengurus yang ada waktu itu yang namanya honor itu bisa dikatakan sangat memprihatinkan, tapi atas kerelaan beliau-beliau pada saat itu ya akhirnya terkumpullah dana yang kemudian bisa kita wujudkan dalam bentuk tanah dan pool bangunan di Mojosongo ini. Tidak panjang lebar, sekali lagi saya juga menyampaikan secara pribadi permohonan maaf apabila di dalam berkomunikasi kita selama ini saya mungkin ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kekurangan, nyuwun diampunten lair lan batos. Hanya itu aja Pak yang saya bisa sampaikan. Satu hal sebelum saya lupa, saya mohon doa restu, nyuwun pangestu bahwa Kosi Solo nanti di tanggal 8 Mei yang akan datang ini menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam penyelenggaraan
RAT yang ke-30 tahun ini. Sekaligus nanti di dalam RAT itu juga langsung akan diadakan rapat anggota untuk dilakukan pemilihan pengurus periode 2024-2026. Nyuwun pangestunipun. Mugi-mugi semuanya diberikan kelancaran. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Lembaga Kosti Solo yang disampaikan oleh Bapak Epis Harnowo. Sebelum dilanjut, untuk Bapak Ibu tamu undangan untuk bisa menikmati hidangan yang telah disajikan. Hidangan hari ini komplit. Menginjak acara berikutnya adalah meniti kilas balik Kosti Solo yang sudah 34 tahun yang akan disampaikan oleh Bapak Sri Mulyo Hartoko. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Mereka ini Tes. Sakmetahipun Bapak langkung Bobi. Yes. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Semoga ini nantinya akan menjadi kenangan bersama. Mungkin setelah saya ulas sedikit demi sedikit. Sebelum saya mungkin mundur ke belakang, yaitu mengevaluasi para pendiri ini, saya akan mengawali untuk kehadiran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Lembaga beserta jajarannya Kosti Solo, yang saya anggota hormati LKP bisa maksimal. perangkat atau pengurus FKAP, Pak Mul, Pak Ketu dan jajarannya. Yang saya hormati Pak Purwati selaku tuan rumah. Yang saya hormati ibu-ibu anggota Kosti Solo. Yang saya cintai adik-adik penerus Kosti Solo. Ada Pak Sigit, ada Pak Joni Joko, ada Pak Heri Suko dan sebagainya. Yang saya banggakan dan saya apresiasi untuk saudara-saudara saya, yaitu para pendiri Kosti Solo. Sebelum mungkin saya lanjutkan, saya lebih dulu mengucapkan mohon maaf lahir batin atas kesalahan saya sengaja maupun tidak sengaja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kesalahan kita semua yang berarti sudah berikrar lebur hari ini. Juga perlu saya jelaskan bahwa atas kehendak pemrakarsa, yaitu Pak Mul X034, Pak Paryono dan Pak Winati, bahwa Al-Habibullah ini bukan miliknya Muslim, tidak. Jadi semuanya pun lintas agama kita persilahkan, karena Al-Habibullah ini hukumnya kalau Muslim ini adalah kita kepada sesama,
Jadi bukan kepada Allah langsung, jadi kita dengan sesama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang mungkin tadi sudah disinggung Pak Ketua bahwa ibu-ibu yang hadir ini ada sebagian dulu bergabung dalam PIA anggota Kosis Solo. Juga ini ada Bu Joko Ristati juga hadir, Rawo, yang mana rencananya tanggal 16 besok itu 100 harinya ya Bu, apa? Pak Joko 100 harinya tuh. Nah, 100 harinya tanggal 16 kita semua mau diundang lah. Kebetulan ada momen yang penting ini, ini kemarin saya mohon kepada Bu Joko Ristati supaya bisa ditarik mundur. Kita niat dan nawaitunya keluarga almarhum Joko Ristati ini bisa tersampaikan di hari ini, dan kita juga tidak lupa yang paling penting adalah mendoakan kepada almarhum Pak Joko Ristati. Sekali lagi terima kasih Bu Joko. Bapak sekalian ya, dan ibu yang saya hormati, Bu Wahyu. Tadi saya mendengar ada bisikan dari Pak Bayu kok 34 tahun. Memang tema ini kemarin diutak-atik sama pemrakarsa, yaitu bertiga ini adalah 34 tahun. Karena 34 tahun ini yang dijalankan oleh para pendiri. Ini untuk adik-adik ini supaya bisa juga tahu besok apa yang dilakukan dan diperjuangkan saat itu. Sekarang Nates mempunyai lembaga yang sangat kuat, yaitu Kosis Solo. Walaupun saat ini kondisinya tadi disampaikan oleh Pak Ketua ya agak terseok-seok, tapi insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tetap akan memberikan barokah atau berkah pada lembaga Kosis Solo. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, saya matur di sini bahwa kenapa 34 tahun tema halal bihalal asa 1 Syawal 1445 Hijriah Masehi 2024 adalah 34 tahun para pendiri ini berkiprah. Bapak-bapak sekalian, Ibu, ada 3 fase Bapak. Satu, pada saat yang 4 tahun ini kita bernaung pada perusahaan Solo Central Taksi. Yang kedua, lahirnya Kosis Solo. Yang ketiga, para pendirinya adalah akan menikmati, walaupun saya pahami, saya maklumi bahwa kita semua mungkin sudah sepuh-sepuh usia pendiri ya, tidak bisa aktif mungkin untuk di lapangan lagi, hanya memandang, tapi dengan rasa batin puas untuk membuat wadah para sopir taksi ini di Kosis Solo. 34 tahun saya tarik mundur, bahwa 4 tahun ini kalau tidak salah saya di bulan September 89 di Solo Central Taksi, dan mungkin semua teman-teman demikian sampai tahun 93. Dalam waktu 4 tahun saat kita bernaung di Solo Central Taksi ini tidak ada bayangan sedikit pun apakah para sopir taksi yang bernaung di Solo Central Taksi ini bisa bertahan lama. Ini kita tetap tidak ada ketentuan atau tidak ada kepastian nasib para sopir taksi saat itu mulai tahun 89 ya. Jadi Solo Central Taksi itu dimulai operasi tahun 89.
4 tahun ini kita hanya dituntut untuk bekerja dan bekerja dengan hasil setelah kita memenuhi bensin dan setoran. Saat itu Sentra masih sendiri ya, jadi perusahaan tunggal. Kita punya mayoritas ya, rata semua para supir ini punya hati yang dengan sikap dengan penumpang agak semena-mena. Ini salah satunya bahwa tidak ada kejelasan saat 4 tahun kita yang lalu di Solo Central Taxi. Karena tidak ada kejelasan dan tidak ada kepastian untuk nasib ini, maka bermacam-macam ulah dari saudara-saudara saya yang termasuk saya saat di Solo Central Taxi. Ada yang dolanan argo, nyetip argo, ada yang mundur ke kilometer dan sebagainya. Kalau ngetem nunggu tamu dari Jakarta, di Faroka kita gelar karpet dan sebagainya, dapuk di situ. Penumpang dari Faroka kasih ibu dianjurkan untuk naik becak saja dan sebagainya. Perusahaan pun saat itu tidak menghormati hasil kerja kita, yang isinya hanya mencari kesalahan-kesalahan kita. Terus Pak Teguh jalan ngoncor tanpa argumeter dan sebagainya, inilah nah gitar dan sebagainya. Jadi di bawah jok itu mesti ada kabelnya, yaitu untuk melodi gitar supaya aku bisa cepat lari. Dan ini adalah sebagian bahwa tidak ada pembinaannya para supir taksi Solo Central Taxi saat itu. Tidak ada pengarahan yang baik, hanya mementingkan keuntungan perusahaan. Ini adalah masa atau fase ketidakjelasan nasib atau masa depan para supir taksi di Kota Solo. 93-94 mulai kita beranjak untuk menggapai mimpi. Apa iso to supir iki gawe perusahaan, bakalin duwe motor dhewe, iso nyejahterake keluargane, iso nyekolahake anake tekan sarjana dan lain sebagainya. Ya, ini untuk manfaat plus yang akan dirasakan oleh para supir taksi di Kota Solo. 94 kita menggapai mimpi adanya contoh ya keberhasilan, yaitu Kosijaya saat itu. Bulan Mei ada acara perspektif, Ketua Kosijaya diwawancari, keberhasilannya di TV SCTV. Maka kita tergugah. Kita ini siapa? Para pendiri ini, yang tidak salah 97 personil. Ya, ini saya cerita supaya Pak Heri Suko juga perso, Pak Sigit juga perso, semuanya yang adik-adik pendiri pada tahu. Betul, dengan susah payah dan suka duka plus prihatin saat itu, karena kita sudah terbaca oleh perusahaan, kita akan membuat perusahaan taksi di Kota Solo lagi, maka konsekuensinya yang gawe odo-odo ditokke ya. Nah ini, jadi dinamika perjuangan pendiri ini saat membuat wadah para supir taksi Kosi Solo ini sangat betul-betul sangat menyedihkan. Itu ada istri saya, tidak pernah bawa uang pulang, terus merintis ini ibu-ibu ini pada urunan cucul kabeh, bukan cucul rok ya, cucul anggon-anggonan gitu, untuk nyangoni pendiri ini yang mau buka jalan ke Kosijaya.
Saya ingat juga termasuk Pak almarhum Pak Haji Tumiranto nyangoni sego bungkusan ayam bakar. Ini saya masih ingat, masih nempel di otak. Nah, 90-an ini kita mulai gerengseng, kita coba melihat kondisi benar-benar posisi jaya. Setelah kita melihat, pendiri melihat situasi dan kondisinya maka kita pulang ke kota Solo ini yang kita diutus sebagai duta pendiri ini untuk ke Jakarta. Wes tergugah hatinya, kita harus mulai banting setir untuk berdiri di kaki sendiri, yaitu membuat perusahaan taksi. Ini Bapak. Jadi fase 4 tahun ini sudah betul-betul kita abaikan. Saya persingkat bahwa adanya Kosti Solo berdiri yang dibantu dengan pejabat-pejabat, apalagi ada menterinya, saat itu almarhum Pak Sarwono Gusman Maja, almarhum Pak Wali Kota, Pak Imam Stopo, almarhum Ketua DPR di Kota Solo, almarhum Pak Amarno D, Ketua DPD Golkar Pak Rarjo, almarhum, semua udah almarhum semua. Alhamdulillah kita diijabahi doa teman-teman pendiri yang 97 ini, maka kita mulai merintis dan mendirikan Kosti Solo. Yang sekarang Bapak sekalian, khususnya untuk adik-adik penerus, ini betul-betul karya nyata, bukti nyata bahwa pendiri ini sobat iso gawe perusahaan. Nyun sewu, mohon maaf. Pada saat kita mau mendirikan Kosti ini, kita sudah dipal sama teman-teman kita yang tinggal di Solo Sentral Tangi, yang tidak ada minat untuk bergabung pada kita-kita. Ada yang ngepal, ora mungkin iso sopir kepintaran tekan sepiro. Nek nganti iso hasil tak ombe uyuhmu dan sebagainya. Jadi hujatan-hujatan dan dari temuan-temuan itu sangat banyak sekali. Akhirnya setelah kita mendapatkan izin prinsip dari Pak Imam Stopo, izin prinsip itu saya fotokopi, saya dolan ke sentra, kene do baris sing arep ngombe uyuhku sapa, karena saya udah pegang izin prinsip. Nah, ini sekilas saya kalau saya ceritakan pasti panjang sekali. Akhirnya 94 dengan Badan Hukum 12261 ya Pak TV masih kan ya, bulan Oktober ya, seperti 12261 kita bisa mendirikan Kosti Solo dan kita semua estafet untuk mengurusin bensin dan sebagainya. Apa iso sopir nekakne motor? Kan? Jadi orang yang nggak senang dengan kita banyak sekali yang mencemooh. Karena banyak cemooh, maka Tuhan yang Maha Kuasa memberikan jalan benar-benar pada kita semua, yaitu usia pendiri. Dengan berdirinya Kosti Solo, lembaga Kosti Solo, wadah para sopir taksi Kota Solo ini, di sini kita merasakan rekosone reserse pool, rekosone persiapan dalam jupuk motor, rekosone apalagi ya Pak ya? Nah, utang oke, nimpali letong bekas karena pool kita yang di Jember itu bekas kandang sapi. Rekosone kon baris, latihan baris, latihan upacara seperti. Tapi tetap Bismillah kita jalan. Akhirnya apa? Berhasil kita membuat wadah Kosti Solo ini atas ridho Allah SWT
Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini tidak ada Hartoko yang paling pinter, Epis yang pinter dan sebagainya. Semua pendiri semua ini supportnya untuk semangatnya untuk mendirikan Kosis. Di Kosis Solo kita merasakan setelah bapak-bapak sekalian pendiri khususnya juga ya, yang sudah mendapatkan armada. Alhamdulillah kita bisa mulai menghidupi, gitu ya, menghidupi keluarga, bisa menikmati mobilnya sendiri, bakalnya mobil sendiri bersama keluarga, dan setoran baik akhirnya bisa membawa uang pulang untuk rumah. Ini sangat kita rasakan. Karena apa? Dengan mudahnya supir-supir kosi awal saat itu mendapatkan setoran yang sangat mudah dan sebagainya, karena kita sudah digembleng dulu Pak. Jadi sudah ditatar, sudah diisi benar-benar sumber daya manusianya. Pendiri Kosis Solo ini sudah ditatar dulu. Bagaimana cara melayani yang baik, gitu? Bagaimana menyampaikan kalau ada barang tertinggal dan sebagainya. Jadi membuat kesan dengan penumpang itu sangat-sangat positif sekali dan sangat-sangat senang dengan Kosis. Yang beragama Muslim ada kegiatan bin Rois, pengajian dan sebagainya, rame-rame membuat al-fauj masjid. Yang bina rohani Nasrani, bin Rohnas, Pak Teguh dan jajarannya ada kegiatan, bahkan juga punya ruangan di Kosti dan sebagainya. Ada kegiatan Poktan, kelompok kegiatan yaitu olahraga, bulu tangkis, pingpong. Tidak ada tapsa tapi Pak, jadi pingpong, bulu tangkis, sepak bola dan sebagainya. Nah, gitu. Ini semua terwujudkan semua. Nah di sini Pak, secara tidak langsung bahwa anggota usia pendiri yang awal mengawali Kosis Solo ini, akhirnya mental kita itu akan terlebur dengan pembinaan-pembinaan lembaga. Tadi Pak Epi sudah menyampaikan selaku ketua lembaga bahwa minta doa restunya tanggal 8 Mei akan mengadakan rapat anggota. Sopir tahu bagaimana itu organisasi. Sopir tahu bahwa bagaimana itu rapat anggota dan sebagainya. Sopir tahu bahwa delok neraca, ana sing iso delok ngitung, ana sing ya mungkin delok angkane tok, sing penting esakane gede kan gitu. Ini ya maklum, namanya sopir itu, maksud saya kan pendidikan juga terbatas. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi beda baju biru Solo Sentra Taksi dengan baju coklat keki dengan Kosis Solo. Saya sampaikan dan saya maturati bahwa fase kedua kita sudah merubah sikap sama sekali, perilaku dan sebagainya. Setiap ketemu dengan teman-teman di pangkalan, halo Pak Teguh, halo Pak Epis, Pak Gofar, saling menghormati. Inilah Kosti. Dan berjalan roda Kosti setelah eksis secara bergantian saya dan teman-teman peserta kredit awal mendapatkan permajaan. Pak Dolit sehat ya Pak? Alhamdulillah ya. Nih. Nah, saat itu saya merasakan bahwa mobil saya jual pelatihan ini bisa untuk teman-teman, untuk keluarga dan sebagainya. Ada juga pendiri Pak Marjono yang belum punya rumah, yaitu Pak penerus itu sampai bisa beli rumah di Wirun, rumahnya lengkap dengan sofa dan sebagainya. Dan inilah yang dirasakan Kosis Solo, anggotanya dan sopir taksi betul-betul bisa mensejahterakan keluarga
dan mengangkat harkat dan martabatnya para sopir taksi di Solo. Jadi masyarakat memandang sopirnya Sentra dan sopirnya Kosi Solo, karena Sentra masih ada pada saat Kosi Solo eksis, itu lebih menghormati kita. Tidak ada yang pakai sepatu, tidak ada yang pakai sandal, semua necis semua. Ini realita Pak, terbukti. Dan ini yang lenggah di sini semua merasakan semua. Nah, sebelum menginjak ke fase ketiga, saya menghimbau dan saya memohon dengan amat sangat, ya, teman-teman pendiri yang tinggal berapa Pak Mul? Pendiri Pak Mul? Pendiri tinggal berapa? 30 Pak. Yang aktif 30, untuk semuanya 65. 65. Yang meninggal 32. Ya. Yang nyopir 5 Pak. Ya, yang penting itu label pendiri. Ya. Saya menghormati yang masih aktif. Saya berharap karena pendiri ini adalah terus saja denyut jantungnya, napasnya Kosti, yang mana kemarin saya tahu kondisi FKP bahwa saya ini FKP juga tidak bisa membantu dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, dengan tulus kita bisa menerima. Tapi wadah kita adalah forum komunikasi anggota pendiri. FKP ini harus didapatkan. Ya Pak Heri boleh ya, tetap dipertahankan ya FKP. Dan tadi sudah diimbau oleh Pak Mul selaku ketua penyelenggara, tolong setahun pisan itu dikumpul, karena dari 97 ini sudah mulai ada yang kepundut, gitu. Tinggal 60 sekian tadi itu. Ada yang kemarin aja Pak Jokowi saja habis santai-santai mendahului kita. Ada yang sehat masih meger-meger, ada yang sakit-sakitan. Saya Pak Doli tadi saya nyuruh tolong Pak Harjito untuk menjemput Pak Doli. Ini termasuk cikal bakal semua. Ini sekali lagi Pak, saya mohonkan dan saya tegaskan, ini harus dipertahankan. Sampai mungkin pendiri mau tinggal siji ya, tetap label pendiri ada. Yang mana tujuannya kita serawung kumpul ini bisa nyambung umur, rabuk nyawa, yaitu silaturahmi kan manfaatnya itu. Dengan lembaga yang kayak gini, nggak usah mengharap SHO, ya. Tapi kita mengharap bahwa keutuhan FKAP ini tetap terjaga. Ini saya berharap, mohon dengan sangat dan kami tegaskan ini harus selalu. Kira-kira sanggup Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, buah karya yang dilakukan oleh pendiri, yang dilaksanakan oleh pendiri, secara estafet nanti akan kita berikan kepada adik-adik kita. Pak Sigit, Pak Donosadi, Pak Eri Suko dan sebagainya, Pak Surip, ya, Pak Soleh yang juga mau menjadi kandidat pengurus dan sebagainya. Ini nanti akan melanjutkan estafetnya pendiri. Saya hanya berharap bahwa pendiri kita jangan nanti disetip, walaupun rento apa-apa kon bahkan. Karena tanpa kita nyobah, bukan kita kibir ya, takabur, Kosi Solo tidak ada. Kosi Solo tidak ada. Dengan Pak Hari Suko mungkin saya percaya masih bergabung dengan Solo Sentra lagi saat itu kan. Akhirnya bisa menjadi keluarga besar Kosi Solo. Oke, itu sekilas dari fase yang kedua. Fase yang ketiga, di meniti perjalanan Kosi ini, Bapak-bapak khususnya pendiri sudah sepuh semua. Pak Dolit yang saya mohon maaf, sudah begitu jalannya tidak setegak dulu, ya kan? Tidak tambah sewu dan sebagainya, ya kan? Antri katanya. Ya, Pak Mas Joko sudah asam urat dan sebagainya.
Kalau ngumpul begini kita tahu bahwa teman-teman kita yang mana yang nggak sehat. Jadi kita selalu kontak emosional, selalu apa ya? Hubungan batin selalu ada. Ingat loh, Pak. Sebelum dan sesudahnya, ya Pak, ini tolong didengarkan Pak. Ini sebelum dan sesudahnya, khususnya untuk saudara saya pendiri. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pul payu. Ya, amin. Didum roto. Ya lah. Iki zaman kita yang sentral itu apa, ada bayangan bahwa kita itu ada kenang-kenangan bahwa dengan usia kita yang ujur ini apa, ada kenang-kenang dari pasti yang kita gula mentah, kita detik, tidak ada. Nah ini bisa insya Allah kalau ini cair apa yang kata Pak Ketua tadi, kita bisa menikmati semuanya. Bu Wahyu yang sudah tinggal sendiri, Pak Wahyu sudah mendahului, ini juga untuk Bu Wahyu dan sebagainya. Makasih Pak. Ye. Jadi ini semua tanpa ye. Ingat sekali itu apa? Itu nama dua tokoh di rumah sakit. Oh ye. Itu aduh. Oh ye, Pak Bu Wahyu operasi ye, ye. Ye, Bu, ye. Matur nuwun. Cara juga Mas kan. Setelah kita menerima aliran dana penjualan pul dari FKP, kita masing-masing udah pegang. Tolong Pak pendiri jangan bubar. Nah ini saya khawatirnya. Dihangatkan seperti Setelah kita nompo bagian, terus kita masak bodoh. Jangan. Saya akan nangis Pak. Terus terang aja. Saya akan nangis sedih. Karena bahwa di sini ini sangat-sangat apa ya? Ada jalan bisa hadirnya Kosisul ini semua dari bawah sekalian. Kalau sampai ini cerah istilahnya puan aja nanti pedot oyot, ini jangan sampai. Nah saat itu pula pendiri Leren penerus yang berperan. Ini fase ketiga itu. Nah saat kita menunggu embun-embun yang di Jawa Sonten, yaitu nunggu cairnya pul nek payu, saya mohon Pak, kita doa, benar-benar doa supaya kita mendapatkan rezeki dari Allah melalui lakunya pul itu. Yes. Jangan disemoni, jangan dihujat di WA, payune kapan, ora niat ngedol, witime dan sebagainya. Ini tolong. Kalau ungkapan-ungkapan bapak-bapak begitu, ini ngendeki melakukan payune pul kita. Sampai nek saya aku ganti kurungan dan sebagainya. Ini juga bukan doa. Ini iso ngendeki apa ya? Lakune lancare kedole pul. Ini Bapak sekalian. Nah, saya sekali lagi saya garisbawahi bahwa ojo bubar ya Pak. Pendiri ini harus kita pertahankan walaupun tinggal satu orang, ini tetap melekat di lembaga Kosisul bahwa Kosisul ada pendiri dan kita pun secara organisasi FKP ini tetap bertahan. Itu Bapak sekalian, ini sudah tahun ke-30. Jadi tadi yang saya matur 4 tahun itu kita setback ke belakang di sentral, 30 tahun yang besok tanggal 8 Mei ini Pak Epis mengadakan rapat angkutan usia Kosisul 30 tahun. Berarti kita ini pendiri ini mengikuti Kosisul juga sudah 30 tahun di Kosisul. Plus dengan sentral 34 tahun. Budi Dekok tidak ada di sentral sebagainya. Pak Wasito gelut karo Pak Slamet Klaten dan sebagainya. Pak Teguh juga gelut ngantemi Budi Dekok waktu itu zaman Pak Mo. Ini tanpa pembinaan semua saat di sentral. Di Kosi tidak ada. Ini saya matur Pak ya. Ini betul-betul ada terbukti. Adik kita yang saya juga ikut membantu berdirinya Kosi Semarang. Ini saat ini Pak
ora sektor, dioyak pengurusnya, dijotosi gelut. Ini saya mohon Kosis Solo itu. Padahal bayangan kita dulu Kosis Semarang lebih besar dari Kosis Solo. Ini gara-gara kemarin pada setoran tunda nggak mau setor, ditagih pengurusnya karena kewajibannya kan, hak dan kewajiban karena kita harus imbang di koperasi. Pengurusnya gelut karena ini jangan sampai sama. Ya, kalau misalnya pengurus saat ini atau pengurus yang definitif besok ini sesuai dengan keadaan lapangan begini ya, terus terang saja sing penak ya Pak Sigit ini insya Allah kalau jalan lagi pengurus nanti ini sedang pancing karena juga lapangan, karena juga kewajiban ini harus pinter memainkan terus. Nah, Pak Teguh jadi pengurus ini cek pedo iso nyanyi ya, jiwa seninya ada mesti enak ngerak anggota sing belum setor orang tunggal. Nah, ini jadi yang masih operasi mohon maaf Pak Dandung, semoga sehat terus dan kewajibannya lancar. Yang menikmati bukan Pak Dandung aja, keluarga, Bun Dandung dan putu-putu dan sebagainya ini jadi himbauan saya itu. Akhir, itu nanti biar itu aja. Ya, itu nanti program biar FKP nanti ya. Oke, anggaran sudah. Ya. Sebelum saya tutup, saya hanya titip kepada adik-adik saya, Pak Sigit dan sebagainya. Mungkin yang ada di luar yang belum masuk, penerus ini. Ini tolong kos ini walaupun tadi apa yang disampaikan Pak Epis, hidup segan mati tak mau kan tadi. Nah, ini tetap label Kosis Solo harus berjalan. Saya titip Pak Sigit ya. Ini tolong dulu. Insya Allah nanti Allah mengijabahi apa doa Kosi ini yang ekonomi membaik, Kosi lancar lagi. Alhamdulillah Kosi tetap eksis di Kota Solo. Lainnya sudah pada gugur, tumbang semua perusahaan. Saya kira itu Bapak sekalian kesimpulan di tiga fase ini. Di tiga fase ini tadi lintas balik Kosis Solo ada beberapa kesimpulan, yaitu satu, kita tetap guyub rukun, rapuh nyawa dan sebagainya untuk rapuh nyawa. Dan ada teman-teman pendiri punya hajat, ayo syukur-syukur, ayo sampai yang menjabat nantinya, saat ini dan nantinya, ono dulur pendiri lorong, ayo dong nyambangi rakyatan tuku bensin ukuran dan sebagainya. Ini keakrabannya harus bisa terjaga. Ya Pak Jupri, tunggu apa sing bawa soal PKU. Saya naik jogging mesti 2-3 kali ada di ngatan Bapak Ibu sekalian. Ya. 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 Oh ya. Oke. Mudah-mudahan. Ya. Insya Allah dengan adanya segala ya. Ya mudah-mudahan dari Pak Usam Pak CP ini letas. Ya moga-moga saya beli barang ya dari Pak CP nanti ya. Ya. video. Iya,